Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar hari ini? Luar biasa, semua karena kasih kemurahan Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita saat pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kehidupanku dengan
kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, serta kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat amenkan pujian ini. Apabila kami boleh ada saat ini, semua berkat kasih-Mu, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan saat pagi hari ini Tuhan layakkan kami untuk mempersembahkan pujian kami, mempersembahkan kehidupan kami saat ini. Tuhan urapi setiap pelayan-pelayan-Mu, baik pelayanan pujian, baik singer, pelayanan musik, hamba-Mu yang Tuhan utus untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pelayanan firman, pelayanan kolektan, aser Tuhan, apapun pelayanan yang dikerjakan Tuhan memberkati. Kami menyerahkan bagi saudara-saudara kami yang mungkin belum hadir saat ini. Biarlah Tuhan tolong untuk boleh bersama-sama kami bersuka cita di dalam Engkau. Kiranya Tuhan ruangan ini Tuhan kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami usir segala kuasa-kuasa roh-roh najis kegelapan supaya kami hanya berfokus kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pujian kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Iya, kita mau kerahkan kekuatan Allah. Hanya kekuatan Allah yang dapat menghancurkan segala musuh. Serahkan musuhmu
kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau Allah itu tidak dibangkitkan, sia-sia kepercayaan kita. Allah kita sudah bangkit, Allah kita hidup. Kita patut mengucap syukur dan berterima kasih. Kita mau ucapkan matur nuwun kepada Yesus, kepada Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kita hingga saat ini. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan pujikan ini ya, matur nuwun. Silakan duduk Bapak Ibu. Segala yang kita punyai itu adalah berasal dari Tuhan. Kita patut bersyukur, berterima kasih apapun berkat yang kita terima. Mau sakit penyakit, mau kesusahan, mau berkat berkelimpahan kesehatan, semua itu dari Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara?
Puji Tuhan, tiba saatnya saya memberi kesempatan pujian untuk grup Maria. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan.
firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pujian dari kaum wanita dari grup Maria. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Kita akan pujikan berkat Tuhan, mari hitunglah. Putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ya, puji Tuhan saudara, mungkin kita seringkali letih, lesu, putus asa, bahkan geluh kepada Tuhan. Tapi kita mau ingat kembali berkat Tuhan satu persatu, kita mau hitung betapa luar biasanya melebihi masalah kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, bahwa Bapa itu mengasihi kita. Bapa selalu mengajari kita untuk menghadapi badai pencobaan supaya kita boleh menjadi kuat sama seperti Yesus. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan ini, Kau Bapakku yang baik. Kita mau belajar pujian ini Saudara. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihi
Mari kita akan bersama masuk di dalam doa. Saya minta dengan hormat Angga untuk angkat di dalam doa. Waktu dan tempat kami serahkan kepada hamba Tuhan yang bertugas. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau mengasihi setiap kami pada pagi hari ini. Kami yakin segala pujian, penyembahan, pemujaan kami kepada Tuhan menjadi sebuah persembahan yang hidup yang menyenangkan hati Engkau. Saatnya kami akan dibekali kembali dengan firman Tuhan. Engkau berbicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu yang Tuhan persiapkan untuk menyampaikan isi hati Engkau. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami mendengarkannya. Kau mengurapi hamba-Mu, Kau mengurapi kami semua. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk mengerti, memahami, serta melakukan firman-Mu. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami terima berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Puji Tuhan, bersyukur buat kemurahan Tuhan. Karena Tuhan begitu baik di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita sama-sama kembali lagi beribadah, memuji muliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum masuk dalam firman Tuhan. Nama saya Rizky Andreas Mamusung, saya dari Manado. Kalau mau tanya mungkin kenapa bisa di sini atau ada kenalan di sini, jadi Tante Jili ini sekampung sama saya ya Bapak Ibu Saudara. Satu kampung sama saya. Kak Angga juga pas menikah di sana ya, Febo masih tunggu Febo lahir lama Kak Angga di sana, setahun mungkin ya Kak Angga itu lebih. Saya panggilnya Kak Angga sama Kak Jili soalnya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau saya di tempat ini saya tanggal 6 Mei mau ujian proposal ya, ujian kelayakan judul skripsi. Dan memang ini adalah tahun-tahun saya sama Tante Jili ya, ini tahun-tahun perjuangan skripsi kami, tahun-tahun perjuangan kami. Jadi saya di sini untuk ujian kelayakan, ujian proposal. Puji Tuhan. Dan saya juga alumni Sekolah Alkitab Batu ya Bapak Ibu Saudara. 2019 sampai 2020 itu kelas 1-nya. Kelas 2-nya 2022-2023. Puji Tuhan. Dan saya juga praktek di Banyuwangi itu ya, kalau mau total 3 tahun saya praktek di Banyuwangi. Memang saya tahun lalu sempat juga ke sini sebelum saya pulang balik ke Manado. Saya sama-sama Ibu Jili ya, Tante Jili, pelantikan pendeta muda Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Kalau mau tanya usia saya 26 tahun. Kalau status pernikahan masih belum menikah, masih single Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang sudah seringkali atau menjadi ayat hafalan bagi kita semuanya, yang terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 16 Bapak Ibu Saudara. Kita akan buka bersama Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Kalau bisa kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. Yohanes 3 ayat 16, kita akan baca bersama 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ayat ini atau Yohanes 3 ayat 16 ini adalah ayat favorit saya ya Bapak Ibu Saudara sampai sekarang. Ayat yang kelihatannya ya gampang dihafal, sederhana, tapi ini adalah ayat yang luar biasa bagi saya. Dan
sudah bertahun-tahun saya suka ayat ini, tapi 2 tahun belakangan saya melihat ayat ini semakin luar biasa lagi karena memang di dalam Yohanes 3 ayat 16 ini ada sebenarnya 3 hal yang sangat penting bagi kehidupan kita untuk kita ingat atau perlu kita ketahui. Kalau kita mau lihat Yohanes 3 ayat 16 di sini ada 3 hal itu, yaitu yang pertama kasih Allah. Yang kedua ada kata percaya di sana dan hidup yang kekal. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya dalami lagi Bapak Ibu Saudara, saya baca di HP saya ada Alkitab ya, saya download juga versi-versi bahasanya sampai ke bahasa Yunani Bizantin. Nah, di sana ditulis Bapak Ibu Saudara, kasih Allah itu agape. Kasih agape adalah kasih yang tertinggi di antara jenis-jenis kasih di dalam bahasa Yunani. Yaitu kasih yang tulus, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tidak mengharapkan apa-apa, kasih yang memberi tanpa mengharapkan timbal balik. Kasih yang memberi tanpa kasih yang mencintai walaupun yang dicintai itu belum mencintai. Ini adalah kasih yang luar biasa, agape. Terus saya lihat lagi, orang yang percaya. Nah, percaya di sini pakai kata pisteo, Bapak Ibu Saudara. Pakai kata pisteo. Kata pisteo ini dasarnya itu kata pistis. Nah, pistis ini artinya iman atau kepercayaan. Tetapi Bapak Ibu Yohanes 3:16 bukan hanya sekedar kepercayaan, bukan hanya sekedar pistis, tapi ditulis pisteo. Pisteo itu apa Bapak Ibu Saudara? Pisteo itu kata kerja bahwa apa yang dipercayai harus dilakukan, harus dibuktikan. Pisteo, iman yang perlu tindakan, yang dibuktikan dengan tindakan, dan di sana juga ada beroleh hidup yang kekal. Ini dipakai kata zoe. Zoe itu adalah hidup yang kekal, hidup yang berdaulat dengan Allah, hidup yang kekal tidak di neraka, tapi hidup kekal yang bersama-sama dengan Tuhan. Ini zoe, hidup yang kekal yang luar biasa. Nah, hari ini saya mau bahas tentang 3 hal ini, Bapak Ibu Saudara. Kita mau lihat yang pertama adalah kasih, Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini kita diingatkan tentang satu kata ini dulu, yang pertama, yaitu kasih. Kasih yang mengubah sejarah dunia ini Bapak Saudara. Bukan sekedar kasih yang biasa, melainkan kasih agape yang rela berkorban tanpa pamrih. Nah, ini yang membawa Yesus turun dari surga. Dia memikul salib. Dia mengalami jatuh bangun. Dia mengalami siksaan demi kita Bapak Ibu Saudara. Demi manusia yang sudah bertahun-tahun menyakiti hatinya, bahkan beratus-ratus tahun menyakiti hatinya. Tapi dengan kasih Yesus, dia turun ke bumi. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ini kita sedang ada di suasana Paskah. Sudah dalam suasana kebangkitan Tuhan. Kita melihat kasih itu luar biasa. Kasih Yesus yang agape, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan apa-apa. Yesus atau Tuhan yang berinisiatif terlebih dahulu daripada manusia. Manusia yang hidup di dalam dosa. Manusia yang hidup di dalam hanya sebatas rutinitas agamawi pada waktu itu. Yang seharusnya kalau mungkin kepercayaan lain, ketika manusia sudah ada di titik murka, yang taunya itu ya dihukum. Tapi Tuhan Yesus, dia lihat, dia tidak mau manusia ini mau dihukum dalam kekekalan. Dia melihat kembali manusia ini diciptakan untuk bersama-sama dengan dia. Dia mau lihat kembali manusia diciptakan karena bentuk kasihnya. Akhirnya apa Bapak Saudara? Dia inisiatif. Saya tidak mau berpisah dengan manusia, saya mau manusia bersama-sama dengan saya. Makanya dia turun.
Sekalipun manusia menyakiti hatinya. Ini kasih yang luar biasa. Namun kita mau lihat kasihnya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Gak mudah loh Bapak Saudara. Dia turun ke dunia. Bukan tiba-tiba turun terus saya ampuni kalian semua. Ada proses yang harus dia lewati. Ada jatuh bangun yang harus dia hadapi. Selama dia pelayanan. Luar biasa menyembuhkan orang sakit. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Tapi puncak dari kasih Allah dia harus menderita. Dia harus dicambuk Bapak Ibu Saudara. Dia harus pikul salib sampai ke bukit Golgota. Dan dalam perjalanan itu Bapak Ibu Saudara, berkali-kali dia dicambuk. Dia disakiti. Dan akhirnya apa? Yesus kan dia mengambil rupa manusia. Dia mengambil natur manusia menambahkan kepada keilahiannya. 100% manusia dan akhirnya apa? Yang namanya manusia terbatas Bapak Ibu. Dia ambil itu. Makanya ketika dia disakiti, dia dicambuk. Dalam proses dia pikul salib. Beberapa kali dia harus jatuh Bapak Ibu Saudara. Tapi dia bangun kembali. Jatuh lagi karena tidak kuat manusianya. Bangun kembali. Jatuh bangun kembali. Tak bisa bayangkan betapa menyakitkan salib itu Bapak Ibu Saudara. Jangankan ketika tergantung di Bukit Golgota. Dalam perjalanannya saja sudah sulit Bapak Saudara. Kita bisa melihat di sini bahwa kasih itu jatuh bangun. Pernahkah kita membayangkan beratnya salib Yesus? Pernah kita membayangkan ketika Yesus memikul salib itu Bapak Ibu? Saya pernah baca suatu artikel ya Bapak Ibu Saudara. Salib yang Yesus pikul itu sekitaran ini artikel yang menurut saya baca. 80, 90 sampai 120 kilo loh Bapak Saudara. Bayangkan Bapak Saudara. Dia memikul berat yang luar biasa. Dalam kondisinya yang luka-luka. Dia menuju ke Golgota. Dia jatuh bangun berkali-kali. Karena apa? Karena tubuhnya disiksa. Dia juga ketika dia memikul salib. Dia diludahi. Dia dicambuk. Tetapi dia terus melangkah. Dia terus melangkah, jatuh bangun melangkah, jatuh bangun melangkah. Mengapa dia lakukan itu Bapak Ibu Saudara? Padahal dia adalah Tuhan. Itu karena kasihnya kepada kita. Karena kasihnya kepada kita lebih besar dari rasa sakit yang dia tanggung. Sekalipun di Taman Getsemani, dia kayak mau mati rasanya ketika dia berdoa kepada Bapa. Tapi kasihnya itu kepada manusia melebihi apa yang harus dia tanggung. Kasih sejati Bapak Saudara tidak berjalan mulus. Kasih sejati tidak pernah berjalan mulus. Sama seperti dalam hidup kita. Ada masa-masa kita diberkati. Ada masa-masa kita terpuruk. Tapi pertanyaannya, saat kita diberkati apakah kita tetap mengasihi Tuhan? Apalagi saat kita terjatuh, apakah kita tetap percaya kepada kasih-Nya? Saat terjatuh, apakah kita masih memandang Tuhan? Ya kalau diberkati gampang-gampang aja ya Bapak Saudara. Kita bersyukur saat dikasih kelimpahan. Ya sekalipun banyak juga ketika dikasih kelimpahan ya langsung kalap, lupa semuanya. Tapi kalau kita dalam posisi nyaman kita mampu bersyukur. Tapi apakah kita sedang jatuh, sedang terpuruk, mampukah kita mengasihi Tuhan? Mampukah kita tidak menuduh Tuhan? Kadang-kadang kan kita seperti itu. Menuduh Tuhan atas segala apa yang kita alami. Tidak, kok Tuhan bikin saya begini ya? Kok Tuhan bikin saya begitu ya? Apa Tuhan gak mengasihi saya? Tapi kita lihat Yesus.
Yesus tidak berhenti mengasihi kita, sekalipun berkali-kali tersungkur. Tapi apakah kita harus berhenti mengasihi Tuhan hanya karena jatuh dalam masalah? Kita bisa renungkan, apakah kasih kita kepada Tuhan hanya berlaku saat hidup kita lancar-lancar aja? Tapi Yesus dia selalu bangkit, Bapak Saudara. Ketika dia jatuh bangun, dia cuma lihat Golgota. Tujuannya di Golgota. Dia harus mati di sana supaya manusia terlepas dari hukuman maut selamanya. Dalam hidup kita pasti ada yang namanya jatuh bangun, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang Tuhan mau, ini yang namanya manusia. Pasti ada satu saat kita akan berada di titik terendah, titik terbawah. Tapi Tuhan mau bukan kita stagnan atau mundur, Bapak Saudara. Tapi kita melangkah, kita jatuh bangkit melangkah, jatuh bangkit melangkah. Karena kasih itu gak mulus. Kasih Yesus bukan hanya besar, tapi kasih Yesus berdarah-darah. Bapak Saudara kalau merasa, oh saya disakiti, saya nak mau ampuni orang itu karena dia sakiti saya. Yesus kasih contoh. Saya ini dicambuk berkali-kali. Ketika disalib saya bilang, Tuhan bilang apa? Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mengeluh, saya disakiti orang, dia terlalu jahat sama saya tidak mau ampuni. Kita bisa bayangkan di posisi Yesus mampu mengampuni. Ini bukan hanya sekedar ditulis kisah Yesus mengampuni saja. Tapi ketika ditulis supaya jadi contoh bagi kita. Ketika kita ada di posisi-posisi disakiti oleh orang, kita harus mengampuni. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Sekalipun itu berat, sekalipun itu memang butuh proses mungkin bagi kita sebagai manusia. Tapi harus kita lakukan. Bapak Saudara mungkin bilang, saya dihianati. Yesus juga dihianati. Yudas mengkhianati Yesus. Petrus menyangkal Yesus. Dia dihianati. Bapak Saudara bilang, saya dihina ketika salib itu. Dia pikul, dia diludahi. Bayangkan Bapak Saudara. Tuhan loh diludahi. Jadi Yesus mengalami hal itu. Ini yang saya kagum dengan Tuhan kita. Dia jadi manusia Bapak Ibu Saudara. Dia alami hal yang luar biasa. Menyakitkan Bapak Saudara. Sehingga kalau kita mau bilang, mana bukti kasih Tuhan dalam hidup saya? Ya dia turun jadi manusia. Kalau mungkin yang lain, mereka di atas bilang mengampuni. Terus mereka suruh ini itu sama pengikutnya, kepercayaan lain. Tapi mereka nggak ada bukti, Bapak. Mereka nggak mengalami penderitaan. Tapi Yesus mengalami penderitaan itu. Itu yang spesial dari Tuhan kita. Banyak orang mulai bilang, ngapain Yesus jadi manusia, ngapain? Karena kasih. Orang-orang bilang itu bodoh, itu nggak masuk akal. Tapi bagi saya pribadi, itu adalah bukti dari Tuhan kita yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau kita mau ngomong tentang kesulitan, Tuhan Yesus sudah lalui semuanya. Karena Bapak Ibu Saudara, orang yang berpengalaman lebih dipercaya daripada orang yang tidak berpengalaman. Orang yang berpengalaman lebih dipercaya daripada orang yang tidak punya pengalaman. Tuhan kita punya pengalaman sebagai manusia yang sakit. Jadi ketika Tuhan bilang mengampuni, ya mengampuni. Karena dia sudah mengampuni orang. Dia loh Bapak Saudara dicambuk, disiksa. Dia mengampuni saat dia dicambuk, bukan setelah. Saat dia disiksa, bukan setelah.
Saat loh dia mengampuni, bukan setelah. Kita saja mengampuni orang setelah berminggu-minggu, setelah berbulan-bulan. Yesus saat itu dia mengampuni orang yang menyiksa dia. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika kehidupan kita mengalami jatuh bangun, Bapak Ibu Saudara, bangkit lagi, melangkah lagi, pandang Tuhan kita. Pandang terus Tuhan kita Bapak Saudara, sekalipun sulitnya minta ampun. Kasih itu jatuh bangun. Tapi yakinan percaya, Tuhan Yesus, ketika kita melihat Tuhan Yesus, kita akan mampu menghadapi segala jatuh bangun kita Bapak Saudara. Kita mau melihat lagi bahwa kasih itu bukan hanya jatuh bangun. Kasih itu juga adalah pengorbanan Bapak Ibu Saudara. Kasih itu adalah pengorbanan. Yesus dia mengorbankan segalanya bagi kita Bapak Ibu Saudara. Apa yang dia korbankan bagi kita? Kedudukannya sebagai raja. Dia gantikan dirinya, dia posisikan dirinya sebagai hamba. Dia yang adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tapi dia posisikan dirinya sebagai hamba ketika datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Makanya Bapak Ibu Saudara, dia basuh kaki 12 muridnya sebagai tanda dia adalah seorang hamba yang melayani juga. Apa yang dia korbankan? Dia korbankan zona nyaman dia. Zona nyaman di surga. Dia tukar dengan penderitaan di dunia Bapak Saudara. Seharusnya dia bisa mengampuni, langsung mengampuni di atas surga sana. Oke, kalian semua saya hapuskan dosa. Tidak, dia korbankan zona nyamannya dia. Dia tinggalkan surga. Dia ganti itu dengan penderitaan. Dan puncaknya dia berikan nyawanya sendiri untuk manusia yang sering mengabaikan dia. Jadi Yesus tidak pernah hitung-hitungan dalam mengasihi kita Bapak Saudara. Dia tidak berkata, aku hanya mau berkorban kalau mereka pantas. Dia memberi karena dia mengasihi, titik, itu saja. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita mengeluh saat kita memberi. Kadang-kadang kita bilang, kalau aku memberi, aku rugi dong. Aku udah banyak ngasih. Saya sudah banyak memberi. Kenapa hidup saya masih susah? Seperti itu. Kalau saya memberi, saya rugi. Saya sudah bekerja. Kenapa saya harus memberi? Kenapa saya harus berkorban? Kasih sejati bukan soal untung rugi Bapak Ibu Saudara. Tapi kasih sejati itu tentang memberi bahkan saat tidak ada balasan. Seberapa banyak manusia yang tidak membalas kebaikan Tuhan. Murtad dari Tuhan, keluar dari Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Dalam sejarah sudah dituliskan, bukan hanya di Alkitab tapi sejarah dunia menuliskan penyaliban Yesus. Banyak orang yang tidak percaya penyaliban Yesus. Banyak orang yang menolak penyaliban Yesus. Bahkan banyak orang-orang zaman sekarang berpindah menolak Tuhan. Menolak Yesus, meninggalkan Yesus. Padahal Yesus sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Banyak orang zaman sekarang meninggalkan Yesus. Cuma pikir untung rugi, untung rugi. Mereka berpikir dengan berpindahnya mereka ke sana. Mereka disanjung. Dapat ini, dapat itu. Pikir tentang keuntungan. Tapi kasih itu soal pengorbanan Bapak Ibu Saudara. Soal pengorbanan. Yesus mengasihi kita dengan berkorban. Nggak hitung-hitungan. Dicambuk, disiksa.
Kalau kita mau logika Bapak Saudara, ngapain Tuhan itu mau disiksa demi manusia, demi ciptaannya? Ya sudah, kalau dia Tuhan Maha Kuasa, hapus ini ciptaan semuanya, yang bikin salah, yang bikin kecewa, ya hapus, ganti ciptaan baru, bikin baru. Apa untungnya Tuhan itu tebus kita semua? Apa untung? Dia bisa mungkin ciptakan yang lain. Apa untungnya? Apa untungnya Tuhan tidak langsung memusnahkan itu orang-orang yang berdosa, tapi Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada manusia. Apa untungnya? Apa untungnya? Uang Yesus punya, tahta Yesus punya. Tapi itu yang satu yang Yesus punya, yang inginkan, yang Yesus punya kepada kita maksudnya, yaitu kasih. Apalagi kita sebagai manusia memandang Tuhan kita. Kasih itu bukan soal untung rugi. Tapi kasih sejati itu memberi bahkan saat tidak ada balasan. Apa yang kita korbankan hari ini untuk Tuhan? Apakah kita sudah memberi dengan hati yang bersyukur? Atau dengan keluhan? Ataupun ketika kita memberi malah disertai dengan keluhan-keluhan? Roma 12 ayat 1, Bapak Ibu Saudara. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Cukup dong hidup saya diberi, cukup dong saya melayani Tuhan, cukup dong ini itu, cukup dong itu, lebih daripada itu ya sudah. Roma 12 ayat 20, Roma 12 ayat 2 disambung di sana. Metanoia. Jangan serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah melalui pembaruan budimu. Sehingga engkau dapat membedakan mana yang baik, mana yang berkenan di hadapan Tuhan. Satu kesatuan itu ayat itu Bapak Saudara. Karena kalau cuma dibilang persembahkan tubuhmu, orang-orang salah mengerti. Oke, saya memberikan diri ke pelayanan ini, itu. Tapi akhirnya tidak mau keluar lebih dari itu. Masih saja perhitungan. Orang yang diperbarui akal budinya. Metanoia Bapak Ibu Saudara. Segalanya akan diberikan kepada Tuhan. Karena dia yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara. Dia sudah ditebus. Salib Yesus sudah memberikan segala-galanya. Mari Bapak Saudara, kalau kita sama Tuhan itu, kita tidak mau pikir yang namanya untung atau rugi ikut Tuhan. Karena kekristenan bukan hanya soal materi saja, materi secara uang, materi jabatan, tahta. Tapi ikut Tuhan. Itu bagaimana kita mau lihat kasih Tuhan. Ikut Tuhan bagaimana kita mengasihi Tuhan. Ikut Tuhan bagaimana kita ada kedamaian di dalam Tuhan. Ikut Tuhan di mana kita menghargai keselamatan yang Dia berikan kepada kita. Jangan pernah kita berpikir untung rugi untuk Tuhan. Kita mau senangkan hidup kita, hidup kita untuk Tuhan. Kita mau senangkan Tuhan melalui hidup kita, maksud saya tetap terputar ya Bu Saudara. Jadi Yohanes 3 ayat 16 ini bukan hanya sekedar hafalan. Apalagi mengenai kasih Bapak Ibu Saudara. Kasih agape nya Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita adalah kasih yang penuh jatuh bangun. Kasih yang penuh dengan pengorbanan. Kasih yang memilih tetap untuk bertahan. Tersungkur. Berkali-kali dia bertahan. Dia adalah kasih yang memilih untuk tetap memberi meski harus kehilangan segalanya. Saat diberkati maupun terpuruk. Saat memberi sedikit ataupun banyak. Saat dihargai ataupun tidak. Kasih sejati adalah kasih yang berani jatuh bangun. Kasih yang sejati adalah kasih yang rela berkorban. Seperti kasih Yesus kepada kita. Bapak Saudara, kita mau lihat tentang, kita maju, kita akan melihat tentang percaya.
percaya atau pisteo. Kalau ini percaya Bapak Ibu Saudara, ini berbicara tentang respons atau sikap hati. Kalau kita mau lihat tentang penyaliban, kalau kita lihat kan di sini ada 3 salib. Seringkali kita cuma melihat satu salib saja, yaitu salib Yesus. Tapi sebenarnya ada 3 salib di sana. Ada salibnya Yesus dan 2 orang penjahat. Lukas 23 ayat 43 kalau nggak salah itu ya. Ada salib Yesus dan 2 penjahat. Dan sebenarnya Yohanes 3 ayat 16 ini Bapak Ibu Saudara diperagakan di Golgota. Diperagakan di Golgota. Diperagakan oleh 3 salib ini. Makanya Bapak Ibu Saudara kalau kita lihat salib Yesus adalah kasih. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah, itu salib Yesus. Salib yang berkorban, salib yang jatuh bangun. Kemudian kalau Yohanes 3 ayat 16 berkata, yang percaya kepadanya tidak binasa, yang percaya. Itu berbicara yang percaya itu adalah respon Bapak Ibu Saudara, respon sikap hati. Yang mau ada tindakan, bukan hanya iman kepercayaan, tapi iman yang action, iman yang ada tindakan, iman yang dilakukan, kepercayaan yang ditindaklanjuti. Dan kalau kita lihat 3 salib Yesus. Salib Yesus adalah kasih dalam Yohanes 3 ayat 16. Dan 2 salib orang jahat atau penjahat ini adalah orang yang percaya. Dibilang orang percaya tidak binasa. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena 2 orang ini Bapak Ibu Saudara. Mereka juga merespon kepada Yesus. Yang satu bilang begini. Kalau kamu anak Allah, turunkan kami juga dari salib ini. Terus yang satu nyaut. Dia cuma bilang ke Yesus, ingatlah aku ketika kamu ada di kerajaan. Dan Yesus bilang, hari ini engkau ada bersama-samaku di Firdaus. Sama seperti Yohanes 3 ayat 16. Yang percaya kepadanya tidak binasa. Yang percaya adalah penjahat yang bilang bahwa ingat aku. Yang tidak percaya yang akan binasa, yang bilang bahwa turunkan kami kalau kamu anak Allah, turunkan kami salib. Satu menolak atau mengejek, itu lebih ke mengejek sarkasme ya Bapak. Itu lebih ke sarkas. Dia menghina kemahakuasaan Tuhan, karena dia lihat Tuhan saja tergantung. Kok mau ngomong di anak Allah sedangkan dia saya tergantung. Tapi yang satu, dia percaya. Dan akhirnya Yesus bilang apa? Hari ini kamu bersama-samaku di Firdaus. Yohanes 3 ayat 16. Beroleh hidup yang kekal Zoe. Langsung kan? Salib Yesus adalah inisiatif Tuhan. Kasih Tuhan terhadap manusia. Baru penjahat ini adalah respon. Dan yang ketiga adalah konsekuensi dari respon itu, yaitu hidup yang kekal. Sikap hati Bapak Ibu Saudara tentang salib Yesus. Respon. Bagaimana kita merespon salibnya Tuhan hari-hari ini. Apakah kita tolak atau kita terima? Oh terima dong. Saya orang Kristen. Apakah dengan menjadi Kristen kita sudah menerima salib Tuhan? Karena percaya, pistis dan pisteo itu memang kata dasarnya adalah iman percaya. Tapi pistis adalah iman kepercayaan. Sama seperti di KTP, kepercayaan atau agama Kristen. Tapi apakah benar-benar Kristen? Tapi pisteo, kalau kamu pisteo, dibilang di Yohanes 3:16, pisteo, kalau kamu punya iman, kamu lakukan. Iman yang mengerjakan. Iman yang melakukan. Apakah kita sudah lakukan firman Tuhan hari-hari ini? Apakah kita sudah menghormati kasih Tuhan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara? Yang bisa nilai itu Bapak Ibu Saudara sendiri. Adalah respon. Percaya dalam Yohanes 3:16 ini kita mau lihat ini adalah respon. Yang kedua saya mau lihat di dalam kata percaya ini, pisteo ini, bukan hanya sekedar respon hati. Tapi ini bicara tentang iman dalam hubungan yang otentik dengan Tuhan. Percaya di sini,
Yohanes 3:16 kata percaya juga bagi saya adalah bukan hanya percaya dengan mulut, tapi mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Kolose 1 Bapak Saudara. Kolose 1 ayat 21 kalau nggak salah ya. Kolose 1 ayat 21 dan 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 22, sekarang diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 21, juga kamu yang dulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Jadi ketika Yesus menebus dosa kita, yang dia tebus adalah apa Bapak Ibu Saudara? Hubungan hidup yang jauh daripada Tuhan. Apa yang dia perbaiki adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Di mana dilambangkan ketika kematian Yesus, tirai bait Allah terbelah dua. Tanda di mana hubungan itu diperbaiki. Kita bisa langsung kepada Tuhan. Di mana zaman dulu hanya boleh imam bawa korban. Terus imam yang mempersembahkan. Imam yang menjadi perantara. Imam yang menjadi perantara. Terus imam bait Allah. Tapi Tuhan memperbaiki hubungannya dengan manusia dengan dirinya lewat kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Makanya saya bilang bahwa ketika kita percaya Bapak Ibu Saudara, percaya dengan benar-benar, itu berbicara juga dengan hubungan dengan Tuhan. Hubungan yang otentik dengan Tuhan. Iman dalam hubungan yang otentik dengan Tuhan. Iman yang bukan sekedar percaya dalam pikiran, tetapi sebuah hubungan yang hidup dengan Tuhan. Yohanes 3:16 ini kata percaya yang digunakan di sini bukan sekedar hanya pengakuan mulut kita saja, tetapi melalui tindakan iman. Suatu keyakinan yang membawa kita pada hubungan yang otentik, hubungan yang asli, hubungan yang tulus, nyata dengan Tuhan. Hubungan ini bukan tentang seberapa banyak kita tahu tentang firman Tuhan. Seberapa banyak kita hafal ayat hafalan. Tetapi seberapa dalam kita mengenalnya secara pribadi. Seperti seorang sahabat yang selalu ada. Tuhan itu selalu rindu agar kita datang kepadanya bukan karena kewajiban agamawi. Tetapi karena kasih Tuhan. Seberapa banyak kita tekun di dalam kegiatan agamawi. Tapi apakah kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan? Saat-saat ini Bapak Ibu Saudara, kita perlu yang namanya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Pengalaman pribadi dengan Tuhan itu hanya bisa dicapai dengan hubungan yang pribadi dan intens dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, percaya di sini bukan hanya sekedar kita mentaati setiap apa yang menjadi hukum-hukum agamawi. Tapi bagaimana kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Makanya Yohanes 3:16 sebenarnya ini pembicaraan dengan Nikodemus Bapak Ibu Saudara. Terus Yesus ngomong tentang bagaimana harus lahir baru dengan Nikodemus. Nikodemus salah pikir, dia bilang mau masuk lagi ke dalam perut orang tua, itu lahir baru. Sebenarnya tidak. Tapi hidup oleh roh. Ada satu tokoh Bapak sudah di dalam Kejadian yang namanya Lea. Lea itu adalah gambaran dari iman yang bertumbuh dalam hubungan yang otentik dengan Tuhan. Sekian banyak tokoh yang saya pelajari. Tentunya ada masa-masa di mana tokoh ini menjadi hal yang luar biasa bagi saya.
Nah, kita lihat awalnya ini Lea ini dia mencari pengakuan dari manusia yang adalah Yakub suaminya. Ia berpikir bahwa dia melahirkan anak-anak, ia akan mendapatkan cinta yang ia rindukan. Namun Bapak Ibu Saudara, semakin dia berusaha, kita lihat dari Lea ya, semakin dia kecewa kepada Yakub. Dia mau cari pengakuan kepada Yakub. Hingga akhirnya satu titik, Lea itu berhenti mencari pengakuan dari Yakub, dari manusia. Dan akhirnya dia mulai menemukan kepuasan dalam Tuhan. Karena Lea itu adalah seorang yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan saat dia melahirkan anak keempat, ia menamai anak keempat itu Yehuda. Yang berarti aku akan memuji Tuhan. Itu dalam Kejadian 29 ayat 35 Bapak Saudara. Kejadian 29 ayat 35. Pada titik ini Lea tidak berusaha mendapatkan cinta manusia. Tetapi dia menemukan identitasnya dalam Tuhan. Dan dari suku Yehuda inilah Yesus, singa dari suku Yehuda, lahir. Lea ini Bapak Saudara nenek moyang Yesus loh. Silsilah dari Yesus. Yang adalah seorang istri yang diabaikan oleh Yakub. Karena Yakub hanya berfokus kepada Rahel. Dia bertahun-tahun tidak diakui oleh Yakub. Diabaikan oleh Yakub sekalipun dia punya anak dengan Yakub. Tapi Lea adalah contoh. Dia mencari pengakuan dari Yakub. Dan akhirnya dia tahu hanya dalam Tuhanlah. Hanya Tuhan yang bisa mengakui dia. Bukan Rahel akhirnya yang menjadi nenek moyang Yesus. Tapi Lea orang yang diabaikan. Karena dia punya apa? Punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Lea mengajarkan bahwa iman bukan hanya soal percaya bahwa Tuhan ada. Tetapi mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Iman yang sejati tumbuh dalam hubungan yang otentik dengan Tuhan. Hubungan yang asli, yang dekat dengan Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan segala luka, segala kecewa, segala harapan kita. Kita akan menemukan bahwa kasih Tuhan itu akan selalu cukup dalam kehidupan kita. Kita lihat Lea sering dikecewakan, diabaikan. Tidak diakui oleh Yakub. Namun dia jadi nenek moyang juru selamat kita. Seberapa banyak dari kita seringkali tidak diakui oleh orang. Seberapa banyak dari kita dikecewakan. Mungkin hari ini kita merasa tidak cukup. Kita merasa kita diabaikan. Kita merasa tidak ada yang melihat kita. Tapi kita harus ingat Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu selalu melihat kita. Tuhan selalu mendengar doa-doa kita. Dan yang lebih indah, dia memilih kita Bapak Ibu Saudara menjadi umatnya. Yang akan menerima keselamatan yang kekal. Seperti Lea Bapak Saudara, iman kita akan membawa kita pada pengakuan bahwa Tuhan adalah segalanya. Bahwa Tuhan mampu membawa kita kepada suatu hal yang luar biasa. Bahwa Tuhan mampu di tengah-tengah kekecewaan yang orang berikan kepada kita. Tuhan akan bawa itu kepada suatu kekekalan yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa. Ketika kita percaya, kita punya hubungan yang otentik dengan Tuhan. Tidak main-main dengan Tuhan. Dan ketika kita punya hubungan yang otentik dengan Tuhan, sekalipun dunia meninggalkan kita, Tuhan tidak tinggalkan kita Bapak Ibu Saudara. Asalkan kita percaya pisteo kita lakukan. Jadi bukan hanya sekedar pemahaman ini percaya. Banyak orang ketika bilang percaya kepada Tuhan, oke, dengan mulut saya sudah percaya saya jadi orang Kristen, sudah masuk gereja, sudah ibadah. Bukan seperti itu. Oh, saya sudah percaya. Saya sudah melakukan hukum-hukum agama saya. Berarti saya sudah Kristen. Tidak tentu juga Bapak Ibu Saudara. Ada seorang pemuda kan di Alkitab. Dia datang kepada Yesus, dia bilang, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa beroleh hidup kekal?
Oh, kamu harus lakukan ini, itu, Yesus bilang. Terus dia bilang, sudah, saya sudah melakukan segalanya. Saya sudah melakukan segalanya, Tuhan. Terus Yesus tantang, kamu jual hartamu, semua hartamu, terus kamu bagiin ke orang miskin dan kamu ikut aku. Saat itu dia sedih, dia marah, dia tinggalkan Yesus. Dia sudah lakukan semuanya, tapi satu hal, dia nggak mau ikut Yesus karena dia harus tinggalkan hartanya. Seberapa banyak dari kita sudah melakukan ini, itu, melayani Tuhan, ini, itu, memberi banyak orang ini, itu. Tapi satu titik Tuhan bilang, kamu harus datang ikut aku dan tinggalkan semua yang menjadi halangan kamu. Yang menjadi halangan kamu datang kepadaku. Tinggalkan semuanya. Kamu korbankan semuanya yang menghalangi. Kamu fokus kepadaku. Artinya Tuhan mau ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Di mana dia mati di kayu salib, tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Inti dari kekristenan Bapak Ibu Saudara adalah hubungan kita dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara seringkali kita melihat bahwa Tuhan digambarkan sebagai Bapa dan kita sebagai anak-anaknya. Digambarkan sebagai pengantin. Kita sebagai pengantin wanita dan Tuhan sebagai pengantin pria. Digambarkan kita sebagai hamba dan Tuhan sebagai Tuhan. Digambarkan Tuhan sebagai sahabat kita. Itu adalah penggambaran dari hubungan. Karena yang Tuhan mau hubungan. Kita menghormati Dia sebagai Bapa kita. Ketika kita merasa terancam, seperti seorang bapa yang melindungi anaknya, kita sebagai anaknya datang kepada dia. Bukan kepada yang lain. Kita sebagai hamba, kita melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan. Sebagai sahabatnya Tuhan, kita terbuka kepada Tuhan tentang apa hidup kita. Bukan Tuhan tidak tahu apa yang menjadi derita kita, tapi Tuhan mau kita berbicara dengan Tuhan. Sebagai pengantin wanita dan Yesus sebagai pengantin pria. Dia mau kita mencintai Dia dengan tulus. Percaya berarti memiliki hubungan yang otentik dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar rutinitas agamawi Bapak Saudara. Bagaimana membangun hubungan yang otentik dengan Tuhan? Ya kita berdoa, renungkan firman Tuhan. Berdoa terus. Karena doa itu adalah sarana kita berbicara kepada Tuhan. Firman Tuhan, kita bisa melihat semua kebaikan Tuhan yang ada dalam firman Tuhan ketika kita merenungkan firman Tuhan. Kita mampu memahami apa yang menjadi maksud-maksud Tuhan lewat firman Tuhan yang kita renungkan. Bagi saya, itu adalah hal yang utama di dalam membangun hubungan yang otentik dengan Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Yohanes 3 ayat 16, saya akan baca, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah ini adalah konsekuensi orang yang punya respon percaya kepada kasih Tuhan kita undur. Bapak Saudara. Kalau kita lihat urutan Yohanes 3 ayat 16, kita mulai dari yang terakhir itu, beroleh hidup yang kekal berarti kita merespon dengan percaya yang apa? Percaya yang penuh respon yang positif dengan Tuhan. Merespon kasih Allah dan punya hubungan yang otentik dengan Allah. Bukan hanya sekedar rutinitas agamawi Bapak Ibu Saudara. Respon kepada kasih Allah. Kalau kita mau beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang seperti apa Bapak Ibu Saudara? Kita respon kasih Allah. Kita lihat kasih Allah yang jatuh bangun dalam Dia menebus dosa kita. Dan kasih Allah yang penuh pengorbanan. Respon kita pun seperti itu. Kita juga harus memiliki kasih yang penuh pengorbanan kepada Tuhan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Sekalipun jatuh bangun di atas maupun di bawah. Kita tetap memandang kasih Tuhan itu. Yang selalu menolong setiap kehidupan kita. Berarti kita hidup berdaulat dengan Tuhan.
hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Nah, tujuan kita sebagai orang yang percaya, ya kita mau hidup bersama-sama dengan Tuhan. Jadi melalui pelajaran firman Tuhan pada hari ini, kita belajar bahwa kasih Allah yang besar, kasih Allah yang jatuh bangun, tidak menyerah dengan hidup kita, yang penuh pengorbanan, harus kita responi dengan percaya. Harus kita responi dengan percaya yang mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, bukan hanya sekedar rutinitas agamawi. Dan kita akan beroleh hidup yang kekal ketika kita merespon, punya hubungan yang otentik dengan Tuhan. Dan juga kita meresponi kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kita angkat lagu pujian yang berkata Kau Bapa yang baik, lagu yang tadi. Kau Bapa yang mengasihiku. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan itu luar biasa dalam hidup ini. Dia rela berkorban, Dia tinggalkan semuanya demi kita. Giliran kita mau tinggalkan semuanya untuk Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Mari kita mau percaya. Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku, engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Bapa yang mengajarku
serahkan kepada Tante Zili. Masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Ibu Kasih Hartati berdoa. Amin. Puji Tuhan, sedang jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan korban persembahan, kita angkat pujian Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
berkati setiap korban persembahan pertama, kedua, persepuluhan yang dikerjakan oleh jemaat GPDI Tunggul Permanu. Diberkati oleh Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat Pendeta Muda Saudara Rizky yang sudah berbagi berkat firman Allah pada ibadah raya saat ini. Diberkati Tuhan, apapun yang menjadi rencana, cita-cita semuanya diberkati oleh Tuhan. Kita doakan biar ujian proposal berjalan dengan baik sampai ke meja hijau dan bisa wisuda tahun ini. Terima kasih sekali lagi, Tuhan berkati. Pengumuman gereja hari Selasa doa pemuda remaja jam 6 sore, hari Rabu doa umum, hari Kamis ibadah tengah minggu jam setengah 6 sore, hari Jumat pertama ibadah wanita jam 6 sore, hari Sabtu ibadah pemuda remaja, hari Minggu pagi ibadah anak-anak sekolah minggu, dilanjutkan ibadah raya, minggu pertama disertai perjamuan kudus. Pelayan perjamuan kudus sudah tertera di warta jemaat. Demikian pengumuman dari saya. Dan Tuhan Yesus memberkati bagi pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani di ibadah raya saat ini. Tuhan Yesus memberkati kehadiran sidang jemaat Tuhan. Kita tutup acara ibadah dalam doa tamat oleh Bapak Gembala. Sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian refnya saja, karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, penangananku yang selamatkanku, pengalaman yang tak ternilai yang kumiliki dan ku hargai. Yesus tetap Tuhan bukti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita pimpin ibadah awal, pertengahan sampai akhir. Dan kami sudah mendengarkan pengumuman semua jemaatmu untuk rencana ke depan di bulan 5 Mei ini. Kalau Allah Roh Kudus yang turut bekerja campur tangan semua, pasti sukses, pasti berhasil, pasti mendapatkan sukacita yang luar biasa. Seluruh jemaat yang sudah hadir pada siang hari ini diberkati oleh Tuhan, rumah tangganya, pekerjaannya, kesetiaannya, imannya, semua kami serahkan dalam tangan Kau ya Bapak. Bentar kami berlatih pujian untuk grup Marta maupun latihan pujian seluruh wanita gabungan untuk persiapan BKSG tanggal 6 Mei. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan kami bertahan sejenak untuk kami berlatih untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami sebentar selesai pulang, beranjak dari tempat ini. Allah menyertai perjalanan jemaat-Mu. Tuhan kembalikan sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang bulan ke depan. Beri sehat, kuat yang dari Roh Kudus datangnya ya Bapa. Pekerjaan yang dikelola jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak, Roh Kudus menyertai kita sekalian siang ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang 2 kali, pulanglah dengan kemenangan, sukacita, damai sejahtera. Bagian kami bersama sebab kami memiliki yaitu Bapak yang beriman. Bapak Abraham, Ishak, Yakub,
memberkati siang hari ini kami semua. Dan kami memberkati seluruh jemaatmu yang sudah hadir pada siang hari ini ya Bapa. Kami mengakhiri ibadah siang ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus Kristus memberkati ibadah saudara semua.